dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Silakan Ustaz. Hadis yang tawasul tadi ya dibacakan secara lengkap ya. Oh ya, ini hadis yang tawasul. Saya mohon maaf tadi saya tidak hafal secara utuh ya. Ada pertolongan Allah ya kan? Langsung ada yang membacakan. Masya Allah, semuanya kebaikan datang dari Allah. Silakan Ustaz. Dari Abu Abdurrahman yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian berangkat bepergian. Satu saat mereka terpaksa mampir bermalam di satu gua. Kemudian mereka pun memasukinya. Tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung lalu menutupi gua itu dan mereka berada di dalamnya. Mereka berkata bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan semua mereka dari batu besar tersebut kecuali jika mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut amal baik mereka. Salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah sepuh dan lanjut usia, dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kecuali sebelum memberi kepada keduanya. Aku lebih mendahulukan mereka berdua daripada keluarga dan anakku atau budakku. Kemudian pada satu hari aku mencari kayu di tempat yang jauh. Ketika aku pulang ternyata mereka berdua telah terlelap tidur. Aku pun memerah susu dan aku dapati mereka sudah tertidur pulas. Aku pun enggan memberi minum tersebut kepada keluarga ataupun budakku. Seterusnya aku menunggu hingga mereka bangun, dan ternyata mereka barulah bangun ketika subuh, dan gelas minuman itu masih terus di tanganku. Selanjutnya setelah keduanya bangun, lalu mereka meminum minuman tersebut. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan demikian itu dengan niat benar-benar mengharap ridhomu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit, namun mereka masih belum dapat keluar dari gua. Nabi SAW bersabda, lantas orang yang lain pun berdoa, ya Allah, dahulu ada 2 putri pamanku yang aku sangat menyukainya. Aku pun sangat menginginkannya, namun ia menolak cintaku. Hingga berlalu beberapa tahun ia mendatangiku. Aku pun memberinya 120 dinar. Namun pemberian itu dengan syarat ia mau tidur denganku. Ia pun mau, sampai ketika aku ingin menyentuhnya, keluarlah dari lisannya, tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar, maksudnya halal dengan cara menikah. Aku pun langsung tercengang kaget dan pergi meninggalkannya, padahal dia yang paling aku cintai. Aku pun meninggalkan emas dan dinar untuknya. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan ridhomu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi. Dan batu besar itu kemudian bergeser lagi. Nabi SAW bersabda, lantas orang ketiga juga berdoa, ya Allah, aku dahulu pernah mempekerjakan beberapa pegawai, lantas aku memberikan gaji kepada mereka. Namun ada satu yang tertinggal yang tidak aku beri, malah uangnya aku kembangkan hingga menjadi harta yang melimpah. Satu saat ia pun mendatangiku. Ia pun berkata padaku, wahai hamba Allah, bagaimana dengan upahku dulu? Aku pun berkata kepadanya bahwa setiap yang ia lihat itulah hasil upah dahulu yang telah ia kembangkan, yaitu ada unta, sapi, kambing, dan budak. Ia pun berkata, wahai hamba Allah, jangan kau bercanda. Aku pun menjawab bahwa aku tidak sedang bercanda padanya. Aku lantas mengambil semua harta tersebut dan menyerahkan padanya tanpa tersisa sedikit pun. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian ini dengan niat benar-benar mengharap ridhomu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami ini. Lantas gua yang tertutup itu terbuka dan mereka bisa keluar serta berjalan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, apa yang bisa kita ambil? Keikhlasan.
Yakinlah yang 3 tadi tidak akan memamerkan amalnya di hadapan orang, karena tadi juga selalu menyebutkan hanya karena ridho Allah. Berbakti ke orang tua, menjauhi maksiat dan zuhud terhadap dunia. Dia warok, tidak mau menahan apa yang bukan miliknya. Dahsyat. Itu pasti miracle. Batu besar bisa bergerak sendiri, mudah bagi Allah ya. Tapi tawasul dengan amal soleh boleh, itu dalilnya sahih. Ada pertanyaan, silakan. Tidak ada, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, jangan anggap remeh berharap ke makhluk, itu tidak disukai oleh Allah. Kecukupan bagi kita, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, hatinya lepas dari berharap, bersandar, bergantung ke makhluk, hanya Allah saja yang menjadi sandarannya, Allah cukupi. Jadi kecukupan itu intinya datang dari ketawakalan. Dilatih. Ayo kita latih. Jangan bersandar ke siapapun. Hati-hati kalau ada orang baik selalu ngasih kepada saudara. Dikit-dikit dikasih, dikit-dikit dikasih. Banyak, itu lebih membahayakan hati, karena kita kecenderungannya jadi ingin dekat karena ingin dikasih. Bagi yang ingin terpelihara hatinya, secukupnya saja, karena ada yang jadi akrab kalau pengen dikasih. Pagi-pagi sudah WA jam 3, ya Allah muliakan saudaraku ini. 3 kali berturut-turut doa. Hari keempat saya kontrakan habis misalkan. Itu doa yang 3 kemarin, apa itu? Nanti baru 3 bulan lagi, 3 hari sebelum pinjem keluar doa. Jangan begitu. Doa yang mustajab itu doa yang rahasia. Kalau dirahasiakan nanti dia tidak tahu dong saya mendoakan. Ya untuk apa tahu? Kalau kita ikhlas mendoakan seseorang dan Allah pasti tahu kita berdoa, Allah tinggal kirim rezeki lewat siapa saja. Silakan, ada pertanyaan? Ya Pak.